Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kak Yunita di Ruang Guru YR. Tetap semangat ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang saya sampaikan kepada kalian semuanya bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Pola penulisan berita atau disebut juga dengan piramida terbalik. Tujuan dari bentuk piramida terbalik adalah memudahkan pembaca menikmati berita secara cepat, terutama untuk surat kabar harian. Mereka umumnya tidak punya waktu yang cukup untuk membaca berita. Berita yang tepat ditulis dengan piramida terbalik adalah berita singkat. Urutannya dari penting, kurang penting, dan tidak penting, sehingga redaktur bisa memotong bagian yang tidak penting bila halaman tidak cukup. Berikut adalah bagian-bagian dari piramida terbalik teks berita. 1. Judul berita. Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. 2. Kepala berita atau teras berita atau lead berita merupakan bagian yang sangat penting dari berita. Di dalam teras berita terangkum inti keseluruhan isi berita. Berisi jawaban unsur 5W1H atau adik Simba. 3. Tubuh berita. Tubuh berita merupakan tempat berita berada di dalam tubuh berita. Inilah pembaca dapat mengetahui isi berita secara terperinci. 4. Ekor berita. Ekor berita berisi informasi tambahan. Bagian ini merupakan pelengkap dari sebuah berita. Langkah-langkah menulis teks berita. 1. Menentukan dengan pasti sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. 2. Mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang bersangkutan dengan peristiwa itu. 3. Mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola 5W1H atau disebut juga dengan adik Simba. 4. Mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh. Aspek-aspek yang dinilai dalam menulis teks berita. 1. Aspek kesesuaian judul. 2. Aspek kelengkapan unsur 5W1H atau adik Simba. 3. Keruntutan. 4. Kalimat efektif. 5. Pilihan kata atau diksi. 6. Ketepatan ejaan dan tanda baca. 7. Tampilan tulisan. Ringkas teks berita. Ringkasan yaitu penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Meringkas teks berita adalah menulis kembali isi berita dalam teks yang lebih singkat namun tetap berisi pokok-pokok yang ada dalam berita tersebut. Nah, berikut adalah langkah-langkah meringkas berita. 1. Mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. 2. Mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita, yaitu jawaban dari pertanyaan 5W1H atau adik Simba. 3. Menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan singkat secara lisan atau tertulis. Menanggapi teks berita. Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar.
Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Suatu tanggapan dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar-komentar lainnya. Suatu tanggapan sebaiknya disertai dengan fakta ataupun contoh-contoh dan alasan-alasan yang logis. Dalam membacakan berita harus diperhatikan hal-hal berikut. 1. Lafal dan pengucapan yang jelas. 2. Intonasi. 3. Sikap dan ekspresi wajah. Itulah materi tentang teks berita. Ditunggu ya video pembelajaran materi selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ruang Guru YR.